Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu dalam sesi penulisan skripsi, dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya pada akhir zaman dan tetap menjadi pengikutnya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang penulisan tugas akhir atau skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa di semester 8 atau ke atas untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana komputer strata 1. Oke, saya langsung aja pada penulisan skripsi atau hasil penelitian mahasiswa. Yang pertama yang harus kita set atau kita atur terlebih dahulu adalah yang pertama adalah ukuran bingkai kerja penulisan. Yang pertama yaitu dengan ukuran A4 dengan berat 80 gram. Kemudian kita akan atur set atau margin dari penulisan kita. Jadi yang pertama kita set untuk margin atas dan margin kiri, yaitu 4 cm. Kemudian margin kanan dan juga margin bawah, yaitu sebesar 3 cm. Kemudian untuk font, yaitu Times New Roman, dengan ukuran atau size 12. Namun bisa kita lihat di sini untuk penulisan judul itu 14 poin. Ya. Sedangkan penulisan di dalam bab 1 hingga terakhir biasanya dengan ukuran 12 poin. Sebelum penulisan di bab 1, semua penomoran ada di bagian tengah bawah dengan menuliskan dalam bentuk huruf Romawi. Kemudian dari lembar judul, kita bisa tahu banyak para mahasiswa yang menuliskan salah ketika menuliskan disusun oleh. Biasanya di sini ditulis oleh, kemudian spasi, dan titik dua. Seharusnya penulisan adalah betul seperti ini, adalah oleh langsung tersambung dengan tanda baca titik dua. Kemudian penulisan program studi Fakultas Sains dan juga penulisan tahun yang didahului dengan tahun Masehi, kemudian tahun Hijriah. Kemudian ada lembar persetujuan pembimbing. Di sini biasanya beberapa mahasiswa melakukan kesalahan dan penulisan Fakultas Sains dan Teknologi. Dan di sini huruf D berkapital besar. Padahal untuk kata sambung ataupun kata depan itu dituliskan dalam sebuah kalimat dengan huruf kecil. Kemudian penulisan pembimbing 1, 2, di mana harus hati-hati ketika menuliskan gelar. Apakah penulisan yang benar? Mohon dicek di kamus besar ataupun dalam penulisan gelar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Apakah seperti MM harus menulis seperti ini atau cukup dengan langsung penulisan MM? Kemudian seperti PhD di sini, bahwa penulisannya yang betul adalah PH, kemudian titik, kemudian D.
Kemudian berlanjut pada lembar pengesahan ujian. Di sini ada penulisan mengetahui titik 2 harusnya tersambung. Kemudian ada pengesahan dari dekan dan juga ketua program studi. Pernyataan bisa dibubuhi dengan materai. Di sini ada ketidakkonsistenan, jadi ada yang menuliskan, ada yang menambahkan lembar pernyataan dengan materai, ada juga yang tidak. Sebaiknya dibubuhkan materai sebesar 6.000. Kemudian abstrak. Abstrak terdiri atas 150 hingga 250 kata, mana tersusun dari permasalahan secara singkat, kemudian yang tujuan dari riset ataupun penelitian, metode, dan yang terakhir adalah hasil. Metode di sini adalah penerapan apa yang telah yang diimplementasikan dalam riset tersebut. Apakah metode pengembangan, teknik-teknik tertentu yang diterapkan dalam memberikan solusi dalam sebuah permasalahan. Kemudian berikutnya adalah kata kunci, di mana di sini tetap banyak yang menuliskan bahwa titik 2 itu menggunakan spasi, harusnya tersambung. Biasanya di sini ada penulisan yaitu tahun, di mana referensi atau daftar pustaka. Bisa kalau jadi dinyatakan jumlah daftar pustakanya, jumlah, kemudian dari tahun berapa hingga tahun berapa daftar pustaka yang menjadi acuan dari penelitian atau riset tersebut. Untuk penomoran tetap dengan menggunakan angka Romawi sebelum bab pertama. Kata pengantar sebaiknya setelah setiap judul biasanya berilah spasi dan 1 kali enter dengan spasi 2. Jadi di sini perlu ditambahkan spasi 2, spasi 1 kali dengan size 2. Kemudian berlanjut, biasanya kata pengantar yang terpenting adalah pengantar menyatakan ucapan terima kasih yang berhubungan dengan akademis. Misalnya aja kepada ketua program studi, kemudian dosen, kemudian dekan, dan seterusnya. Biasanya untuk keluarga atau rekan, sejawat atau teman penulis, biasanya ada 1 lembar yang disebut dengan lembar persembahan atau berbeda dengan kata pengantar di sini. Dimohon dibedakan yang bersifat akademis ataupun untuk ucapan terima kasih kepada keluarga maupun teman sejawat. Kemudian daftar isi di sini penulisan. Halaman judul biasanya di sini. Kemudian biasanya hanya 1 ya, ini 2 perlu kemudian bisa dicoret salah satu, kemudian lembar persetujuan pembimbing, pengesahan dan pernyataan, abstrak, kata dan seterusnya. Mohon
tebal ditebalkan ketika ngetik pada bab 1 pendahuluan. Sini untuk bab 1 penulisan ada yang menggunakan Romawi, ada yang menggunakan angka Arab atau angka biasa. Jadi kalau memang menggunakan huruf Romawi tentunya akan berdampak pada penulisan subbabnya. Jadi subbabnya harus Romawi, kemudian titik 1 dan seterusnya. Kalau memang judulnya adalah bab 1-nya seperti ini, maka subbabnya akan menjadi seperti ini. 1.1. Ada yang menggunakan 1.1. Dimohon dilihat penulisan untuk subbab masing-masing. Biasanya menggunakan untuk bab 2 ini banyak mahasiswa menggunakan penulisan landasan teori. Tapi lebih tepatnya adalah tinjauan pustaka, di mana di situ tidak hanya teori aja yang melatar belakangi, tapi juga penelitian-penelitian sebelumnya yang mendukung dari riset atau penelitian Anda. Jadi yang betul adalah tinjauan pustaka. Atau dalam bahasa Inggrisnya biasanya kita mendapatkan istilah literatur review. Dan di dalamnya ada hasil penelitian sebelumnya, kemudian ada kekurangan dan kelebihan yang bisa memperkuat atau mendukung dari riset kita. Untuk penulisan bahasa Inggris atau bahasa asing atau bahasa Arab dan sebagainya, mohon dimiringkan. Jadi penulis memang kata-katanya adalah bahasa Inggris, tolong dimiringkan. Jangan lupa tanda hubung, tanda baca, kemudian kata depan itu menggunakan huruf kecil. Kemudian untuk lampiran, karena ini memang berbeda, tidak merupakan bagian khusus dari buku atau penulisan dari skripsi ini, mohon tidak dicantumkan mengikut setelah dari daftar pustaka. Jadi ini bisa saja berganti dengan nomor halaman yang lain, misalnya L1 dan sebagainya, atau mengikut pada Romawi, jadi ikut Romawi sebelum bab 1. Jadi bukan merupakan lanjutan dari bab 5 atau daftar pustaka. Ini bisa saja tidak dinyatakan dengan halamannya. Jadi cukup dengan penulisan lampiran saja. Karena kita lihat lampiran di sini tidak menjadi keharusan bahwa harus ada di dalam sebuah skripsi atau laporan penelitian. Jadi bisa kita bedakan untuk penomoran halamannya. Kemudian di sini untuk daftar gambar ada beberapa yang menuliskan dengan sitasi atau pengarangnya. Bisa kita tuliskan atau tidak. Jadi kalau memang mahasiswa menginginkan bahwa penulis tersambung dengan judul di gambar ataupun judul di tabel, mohon konsistensinya bahwa itu juga terus ditulis di daftar gambar maupun di daftar tabel. Yang penting adalah konsistensi. Penulisan harus selalu dibaca berulang kali sehingga Anda benar-benar menulis itu sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ada beberapa penelitian yang menggunakan singkatan yang selalu berulang-ulang. Oleh karena itu lebih baik setelah daftar tabel itu tambahkan satu halaman lagi yaitu daftar singkatan. Ya.
Bila Anda menggunakan banyak sekali singkatan, perlu ditambahkan satu halaman yaitu daftar singkatan. Kemudian baru kita menuju ke bab 1 atau pendahuluan. Penulisannya karena bab 1 di sini Romawi, angka satunya, maka untuk penulisan subbabnya adalah 1 Romawi titik 1 angka Arab atau biasa titik. Untuk bab 1 di sini ada latar belakang atau latar belakang masalahan. Konten atau isi dari latar belakang mencakup 3 hal utama. Jadi yang pertama adalah permasalahan. Apakah itu merupakan suatu studi kasus ataupun hal tertentu di sebuah perusahaan, tolong langsung ke permasalahannya. Jangan banyak aksesoris ataupun menceritakan hal misalnya perkembangan teknologi ataupun secara teori tentang apa, tapi permasalahan harus muncul di awal sehingga pembaca sudah masuk ke ranah masalah tersebut. Kemudian baru didukung dengan bukti-bukti, apakah bukti berupa wawancara, observasi, ataupun angka-angka statistik yang tersedia di beberapa database yang secara nasional telah diumumkan ataupun dari luar negeri. Jadi itu adalah bukti-bukti yang bisa memperkuat latar belakang kita. Kemudian yang terakhir, kemudian bagian berikutnya adalah dukungan dari penelitian sebelumnya atau riset sebelumnya. Jadi ini bisa berupa jurnal, proceeding, mana yang memperkuat bahwa metode yang kita usulkan atau solusi yang kita usulkan memang bisa dilakukan. Setidaknya ada 3 minimal 3 jurnal, baik nasional maupun internasional, yang bisa mendukung dari bukti-bukti ataupun solusi dari yang kita ajukan. Jadi hasilnya yang harus kita sampaikan, bukan judul maupun tahun dari penelitian sebelumnya, tapi hasilnya yang mendukung suatu metode atau teknik yang ingin kita usulkan. Kemudian baru tujuan dari penelitian ini, apakah ada ingin membandingkan, mengeksplorasi dengan metode atau teknik yang telah disampaikan. Jadi biasanya tujuan ini terlihat dari pernyataan terakhir dari bab 1 latar belakang. Di sini, berdasarkan penjabaran permasalahan, kemudian penulis ingin membuktikan, ingin mengeksplorasi sebuah perencanaan strategis yang berjudul ya. Kemudian bab 1-2 yaitu tentang identifikasi masalah. Antara bab 1-1 dengan bab 1-2, bila memang Anda menulis dalam antar bab tersebut ada spasi lagi di antaranya, mohon konsistensi untuk bab atau subbab-subbab berikutnya juga menggunakan spasi atau tidak. Jadi intinya adalah konsistensi ketika Anda menulis. Ada spasi atau tidak. Jadi kalau memang tidak ada spasi, itu Anda berlakukan semua untuk subbab berikutnya. Jangan sampai bahwa di subbab tertentu ada spasi sebelum subbab berikutnya, tapi ada satu yang pakai spasi. Jadi konsistensi ini tetap Anda jaga. Dan ada tujuan penelitian. Jadi rumusan masalah sebetulnya di sini lebih baik Anda
menghapus kata di atas ya. Di atas kita lihat di sini adalah permasalahan itu bukan tempat, bukan menyatakan suatu tempat, tapi telah dipaparkan sebelumnya. Jadi perlu digarisbawahi atau kita hilangkan dengan kata sebelumnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Rumusan ini biasanya dengan menggunakan kata tanya. Bisa misalnya aja dengan dua rumusan masalah atau tiga. Jadi intinya itu bagaimana untuk menyelesaikannya, apa sih yang harus kita ketahui, harus kita selesaikan sehingga masalah tersebut bisa selesai dengan sempurna. Untuk merencanakan strategi nasional digital ini apa yang diperlukan, apakah bagaimana cara menganalisis menurut teori tertentu seperti itu, baru bisa merencanakan secara strategis rencana teknologi informasi maupun sistem informasinya. Kemudian batasan masalah ini biasanya mencakup dari struktur organisasi di mana kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian tujuan ini harus sinambung atau inline sesuai dengan pertanyaan atau rumusan masalah Anda. Bila di sini bagaimana melakukan analisis pertanyaannya, rumusan masalahnya, maka di sini harus terjawab menganalisis tujuannya bagaimana caranya, berarti kita harus cara untuk menganalisis misalnya strategi digital itu dengan menggunakan metode A, B, C, atau tujuannya adalah mendapatkan hasil analisis misalnya pastel, kemudian mendapatkan hasil analisis SWOT, dan sebagainya. Jadi untuk merencanakan strategi digital, kita harus mendapatkan hasil dari analisis pastel, SWOT, Porter, value chain, CSF, maupun McFarland Strategy. Kemudian manfaat di sisi kemanfaatan bagi peneliti ya, dari riset untuk menambah atau meningkatkan pengetahuan, kemampuan atau expertise dari penulis, kemudian memenuhi syarat, atau juga analisis ya, jadi menambah kemampuan dalam menganalisis atau merumuskan sebuah permasalahan dan cara memberikan solusinya. Dan pentingnya adalah juga bagi perusahaan atau objek penelitian kita. Untuk universitas sendiri saya kira boleh tidak dimunculkan karena memang ini adalah syarat ya untuk kelulusan di sebuah program studi. Kemudian metodologi, di sini ada metode pengumpulan data dan jangan lupa untuk mengecek di sini tanda baca titik 2 harus terhubung dengan kata sebelumnya. Ada pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara. Jadi pada subbab 1.7.1 metode pengumpulan data adalah yang dilakukan oleh si peneliti atau penulis. Jangan mengacu pada teori-teori, karena teori-teori itu tertuang atau tercantum di bab 2 atau di tinjauan pustaka. Jadi khusus untuk bab 1 ini apa yang telah Anda lakukan? Apakah Anda melakukan observasi atau Anda melakukan wawancara atau hanya studi pustaka atau tinjauan pustaka saja? Jadi ini yang harus dilakukan, yang diketik atau yang dituliskan adalah yang Anda lakukan. Di sini untuk studi pustaka lebih baik Anda memperinci secara detail tinjauan pustaka, meninjau pustaka yaitu teori berupa dari buku, jurnal, dan sebagainya. Kemudian ada metode untuk perencanaan strategi digitalnya. Di sini ada beberapa tahapan bisa Anda uraikan. Kemudian yang terakhir adalah sistematika penyusunan bab 1 bab kelima.
Oke, penulisan untuk bab 1 skripsi atau tugas akhir dari program studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Saya cukupkan hingga di sini. Kita bertemu lagi di sesi berikutnya pada bab berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.